Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mandela dengan NIM 0609 1382 12 6078. Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Saya mahasiswa di kelas pendidikan biologi periode tahun 2021, terdiri dari 80 orang. Mahasiswa di kelas ini terdiri dari putra dan putri dari daerah-daerah yang berbeda dan suku yang berbeda pula. Dalam berkomunikasi sehari-hari, sangat sering sekali masing-masing mahasiswa tersebut membawakan bahasa-bahasa daerah mereka. Untuk itu, sangatlah penting bahasa pemersatuan bangsa ini menjadi yang bisa menyatukan agar tidak ada yang salah pengertian. Dari banyak orang, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dicantumkan pada Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi satu Indonesia. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Sebagai mahasiswa, dalam hal ini, kita dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, maka sudah seharusnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dan membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, berbahasa Indonesia di kehidupan keseharian kita. Juga menerapkan rasa kebangsaan kita terhadap negara Indonesia. Walaupun kadangkala kita menggunakan bahasa asing, tetapi tidak berlebihan. Dalam suku yang berbeda-beda pula, ketika berkomunikasi, bahasa Indonesia sangatlah bagus untuk digunakan karena akan mempermudah dalam bersosialisasi kepada orang lain, yang dimana di Indonesia ini banyak terdapat pulau-pulau dengan bahasa mereka masing-masing. Karena itulah bahasa Indonesia sangatlah cocok untuk kita pelajari, untuk bisa mudah berbicara kepada berbagai suku-suku di Indonesia. Tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Cara mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku, memperbanyak kosakata, dan memperbanyak struktur kalimat dan penggunaan kata. Meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi bahasa, dan penggunaannya. Meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, mengajarkan kepada orang lain bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan, peran variasi dan bahasa dan penggunaannya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, melestarikan tata-tata cara
berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, menjadikan pendidikan, lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Melestarikan uji kemampuan berbahasa Indonesia, berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu 1. Kita dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan di perpustakaan, internet, dan bertanya kepada orang yang mengerti tentang ilmu bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat membuat seseorang dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. 3. Dalam berbicara dan menulis menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri, seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional yaitu mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia, menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia di berbagai media sosial seperti blog, YouTube, Twitter, dan Instagram lainnya. 5. Mengikuti acara perlombaan, seminar, dan pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia. 6. Mengikuti forum-forum penulisan dalam bidang bahasa Indonesia. 7. Mengikuti organisasi-organisasi bahasa Indonesia. 8. Mengajarkan kepada setiap generasi muda untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam lingkungan mereka itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga selamanya, tidak tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin canggih. Baiklah, sekian dari saya pemaparan tentang peran mahasiswa dalam perkembangan bahasa Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.